lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi dan terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Putra Irish Bella sempat dilarikan ke psikolog di tengah Ahmad Zhoni ditangkap narkoba dan jalani proses perceraian. Irish Bella mulai buka-bukaan terkait kehidupannya pasca Ahmad Zhoni tertangkap narkoba lagi dan rumah tangga mereka dalam proses perceraian. Rupanya ujian berat yang dialami oleh Irish Bella terkait rumah tangganya dengan Ahmad Zhoni berdampak pada anak sulung mereka yakni Air Rumi Akbar. Menurutnya putranya sempat tantrum tak seperti biasanya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Air Rumi Akbar itu pun membuat Irish Bella bingung hingga melarikannya ke psikolog. Saat berkonsultasi, Irish Bella pun dibuat bingung dengan pertanyaan psikolog. Irish Bella pun akhirnya menyadari bahwa dia dan sang putra memiliki keterikatan batin yang kuat. Sehingga ketika Irish Bella merasakan sesuatu yang tak enak, maka buah hatinya pun ikut merasakan hal yang sama. Seperti yang diketahui, tahun 2023 menjadi momen penuh ujian untuk Irish Bella. Di awal tahun, Ahmad Zhoni harus tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Setelah Ahmad Zhoni menyelesaikan hukumannya, Irish Bella pun menggugat cerai sang suami. Sayangnya tak lama digugat cerai dari Irish Bella, Ahmad Zhoni kembali masuk penjara dengan kasus yang serupa. Oke, Iris oke, Ustazah oke, kasih hadiah, Masya Allah. Boleh. Oke, pertanyaan ketiga. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Ya kalau lihat Iris Bella ya. Oke, pertanyaannya, siapa di dompetnya yang bawa uang paling sedikit? Serius? Boleh dilihat ya berapa duitnya yang dibawa? Oh nggak ada? Serius? Masya Allah, berani banget datang sini bawa duit ya? Oke, selesai ya. Nggak ada ya? Udah, ada yang bisa nyanyi dia mungkin agen home mungkin atau apa? Hah? Punya juga? Kalau di situ berapa dia? Kalau dia nggak punya uang itu berapa? Gaun tuh 1.000. Cuma sungguh sih, nggak ada anak udah ya. Ada cumi hari ini. Udah gue yang giring, gue bikin naskah, gue yang jalan. Gak mau. Spesial berarti. Teman-teman aja. Lagi berapa kali minta ini support mah aja dan ternyata masuk juga loh buat Ramadan ini sama Sali itu sekarang di ini zaman dulu Sali reporter aku Sali Reza kamu kenal Reza udah dari zaman itu zaman aku dulu saya sekolahnya udah kelar ya dari zaman di Krosi jadi kodamnya jadi reporter sudah dari zaman
Iya, iya. Iya. Sekarang udah keluar. Iya, mungkin dari gak bisa gitu. Udah masalah. Mau lari-larian lagi. Arizona yang nggak tahu ya. Jauh itu. Mbak Eva dia tahunya. Mbak Eva senior ya, artinya penuh senior aja. Itu udah langsung jadi kode untuk bintang, jadi kan bintang yang bikin prosesnya. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners Judika dan Duma Riris kalah dari Tanta Ginting dan Denalta Yunika. Turnamen olahraga Selebritis Indonesia Season 2 kembali menggelar babak penyisihan olahraga tenis ganda campuran di GOR UNJ Rawamangun pada Minggu 28 Januari 2024. Di babak penyisihan ini ada pasangan Judika dan Duma Riris melawan Tanta Ginting dan Denalta Yunika. Pertandingan berlangsung seru dan menegangkan. Skor berakhir 3-6. Pasangan Tanta Ginting dan Denalta Yunika berhasil unggul dari pasangan Judika dan Duma Riris. Meski begitu, Judika dan Duma mengaku tak patah semangat. Mereka akan terus berlatih sampai menjadi juara. Di sisi lain, Tanta Ginting dan istri yang berhasil mengalahkan Judika dan Duma mengaku akan terus berlatih untuk memaksimalkan permainannya. Sebab di babak final keduanya akan melawan pasangan fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Minggu 4 Februari 2024. Ini balik, nah ini disempat balik sampai apa ya? Aku ganti dulu ini rakyat. Memang karena lapangannya agak kecil. Jadi dulu kalau kita latihan kan kita lagi ngejar-ngejar sampai sana gitu. Jadi gitu, ini kan bentuk kita nggak bisa itu buat drop sebenarnya. Jadi ya kok nggak bisa dikejar gitu. Jadi agak-agak drop gitu. Jadi bangkitinnya lagi sih agak susah. Terus ternyata ngaruh. Aku agak nggak. Dia juga biasanya dia balikin terus. Biasanya kalau dia andalanku kan dia. Kalau dia biasanya lebih jago, lebih bisa dari aku, karena dia duluan main, terus dia biasanya balikin bola kencang, aku lari ke depan. Ini satu nggak keluar dari tadi. Balikin dia selalunya aku terus. Nggak, malah aneh gitu. Jadi kenapa gitu? Ya padahal dari bukan kita yang nggak masuk ya. Iya, cuman nggak tahu kenapa ya. Mulai dari itu tuh nggak bisa ngejar ke sana karena harusnya dikasih space buat lari ambil. Karena itu nggak bisa aku langsung ya kalau kayak gini makanya ya mau gimana gitu kan nggak ada action itu kan nggak cepat gitu. Jadi ya udah aku bilang ya udah naikin lagi tapi aku lihat dia juga dengan pencapaian juga biasanya dia gini aja tuh balik. Main itu tadi kemana-mana terus dia juga yang kencengnya biasanya Nugi ini kemana gitu tapi mungkin Ragu tadi banyak ragu karena itu disuruhnya kamu apa supaya banyak latihan nyanyinya dikurang yuk bukan jangan lebih banyak nyanyi ya kan latihan kalau kita mah memang jarang ya kan aku juga baru landing dari Bali ini tadi malam ada main terus ya udah main karena niat kita kan sebenarnya memang mau olahraga aja dan latihannya juga ya kalau ada waktu aja pulang antara anak sekolah ada waktu ya kita latihan seininya aja jadi memang ya kita serius tapi sebisanya tapi ini bukan penampilan paling kita yang paling oke sebenarnya karena biasanya lawan kita berdua itu kalau nggak coach dua-duanya sparring partner dua-duanya dan kita bisa ngelawan jadi kayak aku yang dia ngomong kenapa tapi ya udah memang harus pengakalan supaya lebih rajin kayak gitu latihan 1 tahun tapi udah benar lawan apa ya kan katanya si bininya Tanta itu 2 tahun lah ya terus kalau Tanta udah lama dia dari kecil di Amerika berarti dia aku pernah nanya aku tinggal rakyat sama dia jadi
pertama dulu yang ngasih tahu gini caranya gini, ketemu sama dia. Jadi masih wajar lah. Tapi kalau nanti waktunya sama kasih kita setahun, kita lihat. Ya, tapi kalau Bapak kebanyakan nyanyi, kayaknya selesai juga. Antisipasi season 2 ini pasti kalian berdua. Mungkin setelah ini saya juga akan ikut campur lain. Tinju mungkin. Tinju, Pak? Oh, nggak ada ya? Lari. Lari. Tenis, meja. Pingpong. Bulu tangkis. Renang. Kita. Karena dia biasanya kan cuma semua sih harusnya. Tapi nggak bisa karena kayaknya hampir setiap hari ya hanya angan-angan kayak gitu. Ricky Perdana pertama bawa acara bareng istri. Ricky Perdana mendapat pengalaman baru menjadi MC alias pembawa acara bersama sang istri, yakni Caca Takia. Pertama kali membawakan sebuah acara kajian bersama dengan sang istri, Ricky Perdana mengaku senang. Sementara itu Caca mengaku banyak belajar dari sang suami yang memiliki jam terbang lebih dibandingkan dirinya. Ricky tampaknya begitu menikmati momen bekerja dengan sang istri. Menurutnya gerak-geriknya lebih leluasa terlebih ketika menyentuh sang istri di tengah acara. Berbeda jika Ricky Perdana dipasangkan dengan MC wanita lainnya. Ricky Perdana pun juga merasa senang melihat acara yang dipandunya ramai akan peserta kajian. Terlebih hadir juga Irish Bella sebagai narasumber yang cocok untuk tema menjadi perempuan yang istimewa. Seperti yang diketahui, Ricky Perdana dan Caca Takia menjadi pembawa acara dalam kajian Temenin Ngobrol pada Minggu 28 Januari 2024. Banyak yang mungkin harus kita kerjain bareng-bareng lagi. Tapi jadi nagih kerja bareng nggak sih, Kak? Latihan nggak sih? Latihan bareng iya pasti. Udah lama banget nggak syuting, udah lama banget nggak saya cuma ngurusin anak di rumah, bener-bener cuma cuci. Makanya dari kemarin udah ini gimana nih? Aku udah lama banget sih belajar. Terus tadi pagi juga kita sempat latihan bareng juga di rumah. Terus tadi juga sempat lihat juga di sini ya. Alhamdulillahnya punya suami yang masih eksis, jadi ya udah saling belajar ya. Dan ditambah lagi teman-teman yang hadir pada hari ini benar-benar antusias, jadi kita responnya juga enak gitu ya. Dan tadi usahanya juga sama teman kita Irish Bella juga exciting banget dengan acara ini. Bikin acaranya makin inspiratif. Nagih kerja bareng nggak sih? Jadi nagih nggak sih kerja bareng suami istri ini? Banget kalau kerja bareng udah budgetnya juga bareng, kerjanya juga bareng. Iya, ketahuan dong kalau budgetnya bareng kan. Jadi senang karena kalau dalam kita kan lagi belajar gitu bahwa kalau bisa MC sama istri sendiri kan lebih enak ya. Jadi mau produk juga mau apa juga saya ini lebih leluasa. Tapi kalau MC sama yang lain bukannya nggak mau, tapi ada keterbatasan karena kadang-kadang kita nggak enak kalau acara kajian gitu kan kalau MC-nya bukan istri bukan murim, jadi saya agak menjaga jarak gitu. Kan ini kerja bareng nih, gimana nih, anak kan masih kecil yang paling Juni baru lahir ya kemarin, gimana ninggalinnya nih? Ninggalinnya ya itulah alhamdulillahnya memang karena udah dari awal sudah dipersiapkan setelah empati aku mau kerja lagi. Nah sekarang memang pertama kali aku untuk mencoba dunia entertain lagi, pemanasan lah itu pemanasan sekarang MC, jadi aku udah stok asinya, udah siapin empatinya di rumah, jadi ninggalinnya juga nggak takut. Alhamdulillahnya deket juga kan dari rumah. Dan mbaknya juga udah ada ya. Iya udah kita aja. Sekarang mbaknya udah 2, jadi anak yang 1 sama anak yang 2 udah ada. Tapi sempat nangis nggak tadi anak-anak? Nangis sih. Pasti, kalau nangis sih pasti. Cuman kayaknya insya Allah ini kan juga kita ngambil kerjanya juga nggak yang banyak-banyak waktu ya. Paling ini kan kayak 4 jaman, nggak begitu lama. Jadi aku belum ngambil FPV karena ya belum bisa ninggalin anak jauh dan lama. Ini karena sebentar ya udah aku bisa tinggal. Kalau misalnya lama pasti aku bawa sih ke sini. Ini berdua menjadi quality time kalian berdua nggak sih? Quality time berdua banget, quality time berdua. Ayo, abis ini mau kemana? Kabar selanjutnya, Tribuners Ching Abdel berhasil pertahankan gelar juara tenis meja usai kalahkan Bedu di Tosi 2. Abdel Ahrian alias Ching Abdel kembali keluar menjadi juara tenis meja di turnamen olahraga Selebriti Indonesia Season 2 usai mengalahkan Bedu di Gor UNJ Rawamangun pada Minggu 28 Januari 2024. Bedu mengaku tak masalah kalah dari Ching Abdel.
karena yang terpenting baginya adalah bisa mendapat kesempatan untuk melawan sang juara bertahan. Lebih lanjut, Cing Abdel mengaku tak ingin menyerahkan tahta juara bertahannya pada orang lain. Ia pun memberi peringatan untuk siapapun nanti yang akan melawannya pada turnamen olahraga selebriti Indonesia season selanjutnya untuk terus berlatih. Tosi Season 2 yang dipersembahkan SCTV dan Rans Entertainment akan kembali digelar di GOR UNJ, Rawamangun pada Sabtu dan Minggu 27 sampai 28 Januari 2024. Akan ada pertandingan atletik, lalu final tenis lapangan akan ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melawan Tanta Ginting dan Denalra Yunika. Yakin feeling bahwa kalau akan kalah melawan Cing Abdel? Cita-cita saya ikut TOSI, turnamen olahraga selebriti kedua, cuma pengen ketemu Cing Abdel. Menang kalah nomor 2, ya kan? Kita kan nomor 2 sekarang. Oh iya. Nomor 2. Iya. Ada juara 1. Iya. Apa sih ada masalah? Iya. Saya khawatir kalau saya juara 1 terus saya Sebenarnya kan bisa bilang runner up, nggak usah ngomong juara 2. Ya second winner lah ya. Iya. Second winner. Di second winner gak ada masalah. Memang cita-cita saya dari awal saya bilang saya hanya ingin Cing Abdel. Saya hanya kasih pelajaran bahwa udah gampang loh untuk untuk menjadi juara bertahan. Saya hanya kasih pelajaran. Saya nggak mau mengalahkan. Saya takutnya saya jadi juara bertahan dan saya mengalami pengalaman yang bertahan. Dan saya lebih baik nggak menang. Menurut kamu itu apa sih yang Gampang, gampang. Soalnya saya nggak mau melakukan itu. Bapak langsung 3-0 Bapak? Ya, karena kita buru-buru banyak acara kita. Buru-buru diwawancara itu. Tapi Bang Mendul sendiri kewalahan nggak sih lawan Cing Abdel? Sebenarnya aku coba kaget aja. Inilah ketika kita kena di serangan pertama itu pada saat selesai, aku sebenarnya udah gampang banget udah berapa kali terima servisnya. Tapi hari ini tiba-tiba aku kok terima servisnya out. Ternyata servis itu nggak dikeluarin pada saat kita digabung sama Beliana. Karena aku bilang semua servis ada udah aku terima. Tapi yang ini yang dia disimpan. Namun di sana dan aku nggak punya pintar untuk menahan servis itu. Kalau pertandingan berjalan dengan bola, kita masih bisa head to head gitu kan. Tapi begitu di serve, ya udah. Apalagi serve 5 lagi yang harus kehilangan banyak serve. Kalau satu-satu sih mungkin itu lah skornya. Nah ini karena kita pakai sistem lama 5 pindah bola. Nah itu dia kan jauh kali-kali. Mungkin kan Cing Abdel jadi juara bertahan di TOSI. Mungkin Bang Mendul sendiri melihatnya gimana? Dia pantas lah juara bertahan 1 sufficient untuk mapannya kan. Ya maksudnya siapa yang bisa bertahan di usia seperti Anda masih mampu mau mengambil prestasi ya. Bukan semua orang. Dan yang bikin saya kalah apa? Coba teman-teman perhatikan Abel masuk diiringi doa para ibu. Saya anak-anak mana tahu itu rektor pick up. Gak doain cuma nyanyi doang. Saya pasti kalah tuh saya tinggal tuh ada doanya anak-anak saya. Cing nggak ada rencana mau kalah gitu Cing, 1-2 udah menang nih. Nggak ada, nggak berencana kalah sampai menutup mata. Ketika mungkin belum mengalahkan siapa nih Abel? Yang ikut aja gue kalahin. Yang nggak ikut nggak bisa dikalahin. Selama di TOSI yang paling berat siapa lawan? Lo tuh. Maksudnya. Ya rada lo ini gue ngomong gitu. Ya yang lain gue kan sudah 5 yang lain berapa? Lo paling berat tuh. Abe kemarin juga berat sama. Nanti gue lebih berat ternyata. Iya. Lawan yang lawan lu bukan dulunya. Iya. Lo berat nih. Kabar terakhir, Tribuners Judika bayar royalti ke Ahmad Dhani. Penyanyi Judika Sihotang angkat bicara usai musisi Ahmad Dhani menguji kepatuhannya karena membayarkan royalti saat menyanyikan lagu pentolan Dewa 19 itu. Ahmad Dhani pun sempat membagikan foto tangkapan layar bukti percakapannya dengan Judika yang membawakan 2 lagu milik Ahmad Dhani dalam suatu event. Judika mengaku sebenarnya ia sangat jarang membawakan lagu-lagu Ahmad Dhani. Namun karena ada permintaan menyanyikan lagu-lagu dari ciptaan Ahmad Dhani, maka ia meminta penyelenggara event membayarkan royalti. Suami dari Duma Riris ini mengatakan sebagai musisi dan juga pencipta lagu, ia mendukung Ahmad Dhani yang memperjuangkan hak royalti musisi. Judika juga berharap ada aturan melalui undang-undang yang jelas tentang royalti musik maupun direct lisensi musik. Sehingga tidak ada lagi musisi-musisi yang saling somasi karena lagu ciptaannya dinyanyikan. Dengan begitu, para musisi bisa saling kompak dan punya keleluasaan dalam berkarya. Sebelumnya, Ahmad Dhani membagikan foto tangkapan layar bukti percakapannya dengan Judika.
Nah itu yang dipatuhi. Jadi ada aturan khusus cara undang-undang gitu loh. Jadi kan sebagai musisi memang sangat mematuhi soal royalti itu. Bagaimana tanggapannya mungkin? Ya itu sebenarnya kan kemarin kan aku jarang sebenarnya bawain lagu lagunya Ade karena lagi ada masalah. Jadi cuman pas waktu kemarin ulang tahun Garuda terus mereka minta dari Garuda yang bilang Garuda harus bayar dari ini. Ya. Karena Mas Dani itu bikin aturan gini-gini, ya udah mereka bayar, ya udah. Pencipta lagu yang meminta untuk royalti. Yang kita kan juga musisi, kita pasti support lah untuk semua yang terbaik. Makanya kalau aku sih pengennya semua dibuat sesuai aturan gitu supaya semua nggak bingung aturannya apa. Kalaupun itu daerah saja dibikin aturannya yang jelas gitu. Jadi supaya jangan musisi dan musisi saling hasil lah apa gitu kan. Enggak, ini harusnya musisi saling kompak. Makanya gimana caranya aturannya dibuat. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.